Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 yang solih dan solihah. Semangat pagi anak tangguh dan kreatif. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat untuk belajar dari rumah ya? Baiklah anak-anak, sebelum kegiatan hari ini kita mulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1. Kita akan masuk pada pembelajaran 4 dan 5 ya. Perhatikan baik-baik penjelasan dari Bu Nisa. Sudah disiapkan buku dan pensilnya ya anak-anak? Sekarang coba kalian buka buku paketnya halaman 24. Nah, di sini Bu Nisa akan membacakan kalian sebuah teks yang berjudul Energi Angin. Pada pembelajaran terdahulu kita telah mengenal angin. Pembentukan angin disebabkan adanya perbedaan suhu di permukaan bumi. Akibat perbedaan tersebut, udara akan mengalir dari tempat yang dingin ke tempat yang panas. Aliran udara ini yang kita kenal sebagai angin. Terdapat 3 hal utama pada angin, yaitu arah angin, kekuatan angin, dan kecepatan angin. Arah tiupan angin biasanya memberi nama angin itu. Jika bertiup dari laut, maka dinamakan angin laut. Atau jika bertiup dari arah timur, maka dinamakan angin timur. Adapun kecepatan tiupan angin menjadikan angin memiliki energi. Energi itu merupakan energi kinetik angin. Semakin cepat angin, maka akan semakin kuat energi kinetik angin. Angin yang bertiup lemah dapat menerbangkan daun dan memutar kincir. Angin yang bertiup kencang dapat menumbangkan pohon atau merusak atap rumah. Nah, coba anak-anak perhatikan di sini gambar 1.32. Ada rerumputan yang berayun tertiup angin. Sekarang coba kita jawab pertanyaan berdasarkan teks yang berjudul Energi Angin. Siap ya anak-anak? Nomor 1. Apa yang menyebabkan terbentuknya angin? Apa anak-anak? Nah, yang menyebabkan terbentuknya angin yaitu adanya perbedaan suhu di permukaan bumi. Nah, di sini boleh anak-anak garis bawah atau boleh juga ditulis di samping pertanyaan. Sudah? Nomor 2. Bagaimanakah udara mengalir pada peristiwa terbentuknya angin? Bagaimana anak-anak? Nah, di sini ya. Udara akan mengalir dari tempat yang dingin ke tempat yang panas. Sudah? Boleh di garis bawah, boleh juga ditulis di samping pertanyaan. Nomor 3. Jelaskan 3 hal utama pada angin. 3 hal utama itu apa aja anak-anak? Terdapat 3 hal utama pada angin, yaitu arah angin, kekuatan angin, dan kecepatan angin. Silahkan boleh di garis bawah. Nomor 4. Sebutkan nama-nama angin yang lain berdasarkan arah tiupannya. Nah, nama-nama angin ini ya. Jika bertiup dari laut, maka dinamakan angin laut. Atau
Jika bertiup dari arah timur, maka dinamakan angin timur. Sudah? Nomor 5. Apa yang menyebabkan angin memiliki energi? Apa anak-anak? Kecepatan tiupan angin menjadikan angin memiliki energi. Nah, sudah? Jika sudah, kita lanjutkan. Buka buku paketnya halaman 26. Ayo belajar. Kita baca bersama-sama ya anak-anak. 1, 2, 3. Angin memiliki energi. Angin dapat dimanfaatkan untuk memutar kincir atau berolahraga. Namun, angin yang bertiup kencang seperti puting beliung dapat mendatangkan bencana. Bencana angin kencang disebabkan oleh pemanasan global. Pemanasan global yang diakibatkan kerusakan lingkungan dan pencemaran. Akibat kerusakan lingkungan dan pencemaran menyebabkan suhu bumi meningkat. Peningkatan suhu bumi dapat membuat angin bertiup lebih kencang. Oleh karena itu, kita harus mencegah terjadinya pemanasan global. Mari kita mulai dengan menjaga lingkungan kita. Kita semua bertanggung jawab akan kelestarian lingkungan sekitar kita. Nah, cara untuk menjaga lingkungan kita yaitu dengan apa anak-anak? Dengan membuang sampah pada tempatnya. Coba sekarang dilihat di sini. Bagaimana sikapmu? Nah, beri tanda centang pada untuk sikap menjaga kelestarian lingkungan. Melakukan daur ulang barang yang tidak terpakai, termasuk menjaga tidak? Iya, silakan diberi tanda centang. Kemudian, memusnahkan sampah dengan membakarnya. Nah, tidak boleh ya anak-anak, kalau membakar sampah itu akan menimbulkan polusi, sehingga ini disilang. Kemudian, mengajak teman untuk berhemat listrik. Nah, berhemat listrik juga merupakan upaya untuk menjaga lingkungan kita. Berarti ini dicentang. Lanjut, menanam tanaman di halaman rumah. Iya kan? Ya, ini juga menjaga kelestarian lingkungan. Menggunakan banyak kantong plastik. Tidak ya anak-anak, menggunakan banyak kantong plastik itu tidak ramah lingkungan, sehingga ini disilang. Sudah? Jika sudah, kita lanjutkan. Kita buka buku paketnya halaman 27. Nah, di sini ada kegiatan ayo mengamati. Dalam setiap kegiatan kita memerlukan energi. Contohnya saat memasak dan bepergian. Energi-energi yang dibutuhkan itu berasal dari sumber energi tertentu. Amatilah gambar di samping. Nah, di sini ada gambar 1.35. Kegiatan yang memanfaatkan sumber energi. Di sini ada Ibu Ani yang sedang memasak ya anak-anak. Nah, sumber energi apakah yang dibutuhkan pada gambar? Ibu Ani memasak menggunakan kompor. Kompor membutuhkan sumber energi. Yang berupa apa ini anak-anak? Yang berwarna hijau ini? Gas LPG ya. Dari manakah sumber energi itu berasal? Nah, ini yang akan kita pelajari nanti ya. Kemudian, apa yang terjadi bila sumber energi itu tidak ada? Apa anak-anak kira-kira kalau sumber energi gas LPG ini tidak ada? Maka, ibu-ibu akan susah untuk memasak ya. Kebutuhan
masyarakat akan tidak terpenuhi. Sekarang coba untuk menjawab soal nomor 2 ini, kita baca percakapan di bawah ini. Judulnya bahan bakar fosil. Ibu dan Cika dalam perjalanan pulang dari kantor pos. Di sepanjang perjalanan mereka berdiskusi tentang sumber energi. Cika, Ibu, mungkin tidak suatu saat sumber energi di bumi habis. Ibu, mungkin saja Cika, terutama sumber energi dari bahan bakar fosil. Cika, bahan bakar fosil itu apa, Ibu? Ibu, bahan bakar fosil adalah bahan bakar yang terbentuk dari sisa-sisa makhluk hidup jutaan tahun yang lalu. Cika, apa contohnya, Ibu? Ibu, contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas. Minyak bumi diolah menjadi berbagai bahan bakar, misalnya bensin, solar, minyak tanah, dan aftur. Cika, aku tahu kegunaan bensin. Apa kegunaan yang lainnya, Ibu? Ibu, batu bara banyak dipakai untuk mesin-mesin di pabrik logam, sedangkan gas digunakan untuk memasak. Adapun solar untuk bahan bakar bus dan perahu motor. Minyak tanah untuk memasak, serta aftur untuk bahan bakar pesawat terbang. Nah, itu tadi adalah percakapan antara Cika dan Ibu ya, anak-anak, tentang bahan bakar fosil. Sekarang coba anak-anak tuliskan informasi yang penting dalam percakapan antara Cika dan Ibu. Nah, jika sudah, sekarang kita lanjut pada halaman 29. Ayo belajar. Bahan bakar fosil banyak digunakan dalam kehidupan. Semakin banyak dipergunakan, maka lama-lama bahan bakar fosil akan habis. Ketika itu, kita akan mengalami kesulitan. Kita akan kesulitan memasak karena tidak ada gas LPG dan minyak tanah. Kendaraan tidak dapat berjalan karena bensin dan solar tidak tersedia. Aliran listrik juga berkurang karena masih banyak pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil. Sebelum hal itu terjadi, banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mencegahnya. Salah satu caranya adalah dengan melakukan penghematan energi. Menghemat sumber energi tentu akan percuma jika dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang saja. Penghematan energi akan berhasil jika dilakukan bersama-sama. Sikap kebersamaan diperlukan bukan hanya untuk dalam menghemat energi saja, tetapi diperlukan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Sikap kebersamaan merupakan bagian dari persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka kita menyadari betul pentingnya kebersamaan. Karena dengan kebersamaan itu jugalah Indonesia dapat merebut kemerdekaan. Nah, coba sekarang dilihat gambar 1.37. Di sini anak-anak, antrean pembelian bahan bakar kendaraan bermotor di SPBU. Nah, di sini anak-anak, mengapa rasa kebersamaan itu penting? Karena dengan adanya kebersamaan kita dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian, contoh sikap kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa, anak-anak?
contoh kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan menghemat listrik bersama-sama. Kalau di rumah, sikap kebersamaannya dengan anggota keluarga, membersihkan rumah, kemudian berbagi makanan dengan saudara, dengan teman, gitu ya. Sikap kebersamaan itu akan meringankan pekerjaan kita, ya. Kemudian sikap yang menunjukkan kebersamaan untuk menghemat sumber energi. Nah, sikapnya apa? Yang menunjukkan kebersamaan untuk menghemat sumber energi. Misalnya, sikap kebersamaan menghemat sumber energi listrik. Jika tidak digunakan, maka matikan lampu. Jika tidak digunakan, matikan keran air. Nah, sikap seperti itulah nantinya yang dinamakan sikap menghemat sumber energi. Jadi tidak membuang-buang energi yang tidak diperlukan. Sampai di sini, anak-anak sudah paham? Jika sudah paham, kita lanjutkan ya. Kita masuk pada halaman 30 ya, anak-anak. Kita akan belajar muatan matematika di sini. Tapi sebelumnya kita lihat dulu bagaimana sikapmu. Perhatikan gambar di samping. Nah, di sini ada gambar 1.38, gambar seorang anak yang bersikap boros energi listrik. Seorang anak asik menonton televisi di siang hari. Namun meskipun jendela terbuka, lampu dibiarkan tetap menyala. Kipas angin dan radio juga dinyalakan. Bagaimana sikapmu terhadap perilaku anak tersebut? Apa yang semestinya dilakukan dalam upaya menghemat energi? Kira-kira sikap ini baik atau tidak, anak-anak? Di siang hari menyalakan lampu, padahal di siang hari itu sudah terang. Nah, itu tandanya tidak menghemat energi, anak-anak. Seharusnya jika sudah terang, maka lampunya dimatikan. Kemudian kipas angin dan radio juga dimatikan, karena sudah ada udara yang masuk sehingga tidak perlu menggunakan kipas angin, ya kan? Nah, coba sekarang di sini, ayo belajar. Jam menunjukkan pukul 21 atau jam 9 malam. Waktunya bagi Hadi untuk tidur. Hadi selalu mematikan lampu saat akan tidur. Hadi bangun pagi pada pukul 5. Ia lalu menyalakan lampu. Berapa lama Hadi mematikan lampu kamar? Nah, berapa lama ya anak-anak? Coba kita lihat di sini. Dulu di semester 1, anak-anak sudah belajar tentang satuan waktu. Sudah bisa menggambarkan jarum jam, ya kan? Nah, di sini pukul 21 Hadi pergi tidur. Kemudian pukul 5 Hadi bangun tidur. Berarti berapa lama Hadi mematikan lampu kamar? Nah, dari pukul 21 lampu dimatikan dan pada pukul 5 lampu dinyalakan. Karena di sini mulainya 21 menuju ke pukul 5 ini, kita hitungnya dari pukul 10 malam, pukul 22. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 jam. Ternyata Hadi mematikan lampu kamar itu selama 8 jam. Sampai di sini anak-anak paham ya? Sekarang coba anak-anak buka buku paketnya halaman 31. Kita akan berlatih mengerjakan soal ya. Kita mulai dari nomor 1.
Di sini ada gambar jarum jam yang menunjukkan pukul 3 menuju ke pukul 6. Nah, bagaimana cara menghitung lama waktunya, anak-anak? Caranya jika menggunakan gambar, kita lihat di sini. Karena di sini dimulai pukul 3, maka kita menghitungnya dari pukul 4 ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga lama waktunya berapa anak-anak? 3 jam. Ya, jika menggunakan pengurangan. Nah, jika menggunakan pengurangan, yang paling lama dulu dikurangkan yang lebih singkat. Nah, 6 ini lebih lama dari pukul 3. Sehingga 6 dikurangi 3, hasilnya 3 atau lama waktunya 3 jam. Sampai di sini sudah paham? Coba kalau nomor 2. Nomor 2 ini kita ubah. Pukul 3 ini kalau sore bisa disebut dengan pukul 15.00. Kemudian kalau pukul 6 sore ini pukul 18.00. Sama seperti contoh nomor 1. Jika menggunakan gambar, maka dihitung. Ya. Di sini menunjukkan pukul berapa? 15 menuju pukul 18. Berarti kita mulainya dari pukul 16. 16 itu pukul 4 sore ya. 1, 2, 3. Lama waktunya adalah 3 jam. Kemudian kalau menggunakan pengurangan juga sama. Yang lebih lama dikurangi yang lebih singkat. Pukul 18.00 dikurangi pukul 15.00 itu hasilnya 03.00 atau kita sebut 3 jam. Nah, sampai di sini paham ya anak-anak? Sekarang coba kalau ada soal cerita. Nomor 1 ya, coba. Arga belajar dari pukul 14.00. 14 itu pukul 2 siang. Selesai belajar, jam menunjukkan pukul 16.00. Ini pukul 4 sore. Berapa lamakah Arga belajar? Dari pukul 14 menuju ke pukul 16. Berarti kita mulai menghitungnya 15, 16. Sehingga selang waktunya 2 jam. Itu kalau menggunakan gambar. Kalau menggunakan pengurangan berarti yang lebih lama dulu, yaitu 16.00 dikurangi 14.00 sama dengan 02.00 atau 2 jam. Nah, sudah jelas ya anak-anak? Coba nanti nomor 2 sampai dengan 4 dikerjakan ya. Nah, alhamdulillah anak-anak, pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari Bu Nisa. Anak-anak jangan lupa jaga kesehatan ya. Makan makanan yang bergizi, sering cuci tangan menggunakan sabun, memakai masker jika bepergian, dan selalu jaga jarak. Dari Bu Nisa cukupkan sekian. Bu Nisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.